Berikut adalah simulasi cara instalasi pipa tandon. Baik, pertama saya akan menjelaskan dari sumur. Pada pipa bagian sumur, pasangkan cek valve atau biasa disebut klip pipa sumur. Pastikan kalian menggunakan klip pipa yang bagus karena yang murahan per klip keras. Itu dapat menyebabkan pompa tidak maksimal ketika menghisap air. Nah, kemudian setelah sudah selesai dipasang klip, di sini pastikan semua sambungan tidak ada kebocoran, karena bisa menyebabkan pompa tidak bisa menghisap air secara maksimal. Nah, sekarang kita akan membahas untuk pompa. Nah, di sini pastikan pompa dipasangkan radar sensor level air otomatis. Nah, kenapa kita memasang sensor radar otomatis? Agar pompa mati ketika air terisi penuh. Untuk cara pemasangan radar otomatis tandon, silahkan teman-teman kunjungi link video yang ada di deskripsi. Nah, di sini dari pompa saya memasang filter air agar air yang masuk ke tandon itu bersih. Kemudian air setelah disaring oleh filter, air akan mengisi tandon melalui pipa pengisian. Jika air penuh, maka pelampung otomatis akan mengapung sehingga listrik akan mati. Jadi di sini fungsinya radar otomatis ini mematikan pompa secara otomatis ya, agar pengisian tidak lober atau tidak tumpah ketika pengisiannya sudah penuh. Nah, sekarang dari tandon kita akan pasangkan drat tandon ya, ukuran 1 in. Jika lubang drat pada tandon kita itu kecil, biasanya setengah in ya, tapi rata-rata ada juga yang 1 in. Nah, jika lubangnya itu kecil, maka kita harus membesarkan menggunakan bor. Kemudian setelah drat tandon ini kita pasang, kita pasangkan stop kran 1 in agar kita mudah dalam melakukan perbaikan ataupun ketika ada keran air yang rusak, jadi kita tinggal mematikan stop krannya. Nah, setelah itu pasangkan pipa 1 in sampai bawah atau sampai ketinggian tandon ya. Jadi di sini tandonnya misalnya ketinggiannya 2 meter, kita pasangkan pipa 1 in-nya itu kurang lebih dari tandon, dari drat tandonnya itu ke bawah 1 meter 70 atau 1 meter 80 ya. Jadi pipanya ini panjang ke bawah. Nah, setelah itu jika sudah, pasangkan reducer ukuran 1 in kali setengah in. Setelah kita selesai memasang reducer, nah sekarang kita akan memperkecil pipa ya, yang akan menuju ke instalasi rumah ya, atau instalasi pemakaian. Jadi tujuan kita memperbesar pipa dari tandon itu supaya tekanan air dari tandon keluarnya deras, karena pemasangan instalasi pipa kita di sini yang kita bahas tanpa memakai pompa dorong. Nah, jadi di sini ketika keran air kita buka, maka air dari tandon itu akan keluarnya deras ya, karena dari tandon ini pipa yang menuju ke bawah ke reducer ini lebih besar daripada pipa yang akan kita pasangkan keran air. Nah, jadi seperti itu cara untuk instalasi pipa tandon ya. Jadi ini tanpa menggunakan pompa dorong. Ini pun sudah cukup deras untuk instalasi seperti ini jika pemakaian kita hanya untuk rumahan ya. Tapi jika pemakaiannya untuk gedung atau perhotelan, itu lebih baiknya kita menggunakan pompa agar keluarnya lebih deras. Jika kita tidak menggunakan pompa juga bisa, dengan catatan ketinggian tandon kurang lebih
20 meter sampai 40 meter ya. Oke, cukup sekian tentang penjelasan simulasi untuk cara instalasi pipa tandon. Semoga penjelasan ini dapat teman-teman pahami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ini, mohon bantu untuk koreksi ya. Nanti tulis saja di kolom komentar agar kita bisa saling mengisi satu sama lain.